Kata beliau, walahuma min hadits Aisyah, dan juga bagi keduanya, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan. Ya, Aisyah menjelaskan, mereka itu kalau ada orang yang salih meninggal di tengah mereka, maka mereka membangunkan masjid di atas kuburnya. Mereka membangun masjid di atas kuburnya. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian di akhir hadis dikatakan, wa fihi, dan di dalam hadis Aisyah ada tambahannya, ulaiki sirarul khalqi. Mereka itulah, wahai Aisyah, sejelek-jelek makhluk. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, ini hadis yang kedua dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan bahwa masjid itu yang merupakan tempat yang diagungkan, dilakukan padanya sujud dan ibadah kepada Allah, tidak boleh dibangun di atas kuburan. Tidak boleh dibangun di atas kuburan. Dan kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Tidak boleh dijadikan sebagai masjid. Iya. Maka ini peringatan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ceritakan bahwa hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendekati ajalnya. Iya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatkala sakaratul maut, telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru mimma qana'u, Nabi memperingatkan bahaya apa yang mereka perbuat. Iya. Nabi memperingatkan bahaya apa yang mereka perbuat. Dan riwayat Aisyah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar di akhir hadis itu sebenarnya dalam kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang ketika mereka berhijrah ke Habasyah, mereka melihat sebuah gereja di Habasyah. Di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi berkata, ulaiki idza kana fihim ar-rajul as-salih famat, mereka itu apabila memiliki seorang yang salih, lalu orang yang salih itu meninggal, banau ala qabrihi masjidan fihi, mereka pun membangun kubur atau membangun masjid di atas kubur ini. Banau ala qabrihi masjidan fihi tilka suwar, di mana di atas kubur itu terdapat gambar-gambar itu. Kemudian Nabi berkata, ulaiki syirarul khalqi inda Allah yaumal qiyamah, mereka inilah jelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Iya. Jelas ya? Ini riwayat-riwayat menunjukkan sejumlah perkara. Yang pertama, menunjukkan haramnya ada gambar-gambar di masjid. Iya. Haramnya ada gambar-gambar di masjid, khususnya gambar orang-orang yang salih. Dalam hal yang diharamkan.
Dan gambar makhluk yang bernyawa itu sendiri adalah perkara yang tidak diperbolehkan di masjid maupun di selain masjid. Ya. Adanya gambar makhluk bernyawa. Ini dari musibah umum yang menimpa umat. Banyaknya mereka bergampangan dengan gambar-gambar. Kadang bahkan hampir setiap rumah tidak lepas dari gambar makhluk bernyawa. Ya. Gambar kepala rumah tangga bersama keluarganya. Ya. Walaupun alasannya beraneka ragam. Ya. Tapi sepanjang itu gambar makhluk bernyawa, maka itu adalah perkara yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Ya, ini hadis termasuk dalil yang sangat tegas menunjukkan haramnya gambar-gambar itu. Ya, dan adanya gambar-gambar yang seperti itu menyerupai orang-orang kafir. Dan keberadaan gambar-gambar itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambar-gambar tersebut adalah dari'ah, sebuah perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka ini beberapa illah, beberapa sebab kenapa gambar makhluk bernyawa diharamkan. Illah dan sebab-sebab ini ada pada gambar yang digambar dengan tangan, dilukis, maupun gambar yang diambil dengan cara modern sekarang ini, pakai alat fotografi dan yang semisal dengannya. Semua ilahnya ada di dalamnya, hal yang sama. Iya, jelas ya? Tidak boleh dikatakan oh itu gambar seperti cermin saja. Kalau fotografi seperti cermin, orang bercermin tidak apa-apa. Ya beda ya, cermin tidak tersimpan gambar di cermin. Tapi di gambar yang diambil dari fotografi sekarang ini semuanya tersimpan. Ya. Dan ini yang menyebabkan hal tersebut dilarang. Baik, maka gambar-gambar adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Ya, banyak sekali dalil dari Rasulullah SAW yang menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa. Ingat ya, gambar makhluk bernyawa. Adapun gambar makhluk atau gambar yang tidak bernyawa seperti gambar pemandangan, pepohonan, ya tumbuh-tumbuhan yang semisal dengannya itu tidak ada masalah. Jadi gambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, ya, yang semisal dengannya ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ya. Di antara hadis yang menunjukkan haramnya gambar, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "La'anallahu al-musawwirin." Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan juga di antara hadis yang menunjukkan haramnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Ali, atau Ali bercerita perintah Nabi, "Allah ada qabaran musrifan illa sawaitu wa la suratan illa tamastu." Ya. Tidak boleh saya meninggalkan kuburan yang tinggi kecuali saya ratakan kuburan itu, dan tidak boleh ada gambar kecuali saya hapus gambar tersebut. Ya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unukun yawm al-qiyamah lahu udunani tasma'ani." Ya. Lahu udunani tasma'ani wa 'ainani tubsirani wa lisanun yantiq. Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat, yaitu di neraka. Dia punya dua telinga mendengar, dua mata melihat, dan punya lisan berbicara. Dia berkata, "Inni wukiltu bi salah." Sungguhnya saya diperintah
untuk menyiksa 3 orang. Salah satu yang disebutkan wabil musawwirin. Dan saya diperintah untuk menyiksa orang-orang yang menggambar. Iya. Baik, ini sebagian dalil ya yang menunjukkan haramnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Iya. Dan sekali lagi ini tentang masalah gambar di masa ini sudah merupakan fitnah. Ya, sudah merupakan fitnah yang terjadi di masa ini. Ya. Dan berbagai kerusakan muncul karena manusia bergampangan. Ya, dengan kamera-kamera yang berada di HP-HP, ya, dan yang semisal dengannya. Ya. Kamera yang berada di HP ini berbahaya. Sampai jumlah ulama kita, ya, ada yang memfatwakan haramnya menjual HP yang ada kameranya. Sebab bisa mengantar kepada perkara yang diharamkan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Dan sebaliknya tidak boleh mengubur mayit di dalam masjid. Ya. Tidak boleh mengubur mayit di dalam masjid. Nah, karena konteks hadis umum, laknat terhadap Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ya. Dan tidak boleh kubur dibangun di atasnya masjid, dan tidak boleh masjid, ya, digali, diletakkan padanya kuburan. Kemudian larangan dalam hadis ini sifatnya adalah pengharaman, ya, yang mengakibatkan batalnya salat. Orang yang melakukan salat di masjid yang ada kuburannya. Ya, kalau masjid tersebut di dalamnya ada kuburan, maka ini membatalkan salatnya. Membatalkan salatnya. Iya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa membangun masjid di atas kuburan itu bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena itu tidak pantas kaum muslimin mengikutinya. Ya. Dan ini termasuk musibah yang menimpa kita di masa ini, di mana kuburan kadang lebih dicintai untuk diletakkan di sekitar masjid. Dan ini mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Adapun umat Islam, pekuburan itu ada tempatnya tersendiri. Pekuburan tempat tersendiri. Semuanya dikubur di tempat itu. Iya. Para sahabat, jumlah mereka banyak. Ya. Semuanya dikubur di pekuburan yang sama. Tempat kaum muslimin dikuburkan. Banyak dari sahabat punya jasa-jasa yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak ada di antara mereka yang dikubur di kuburan tersendiri atau dikubur di depan masjid yang mereka bangun. Utsman bin Affan, terkenal beliau ya, kemakmuran di masa beliau. Dan di masa Utsman diperluas Masjid Nabawi. Ya. Banyak masjid yang dibangun oleh beliau. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Para sahabat yang lain. Bersamaan dengan itu tidak pernah dinukil. Ada dari sahabat kalau meninggal, dia berwasiat dikubur di depan apa? Masjidnya. Sebab mereka adalah para sahabat yang tertanam di dalamnya ilmu agama. Mereka paham bahwa
kubur dan masjid itu tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin dikaitkan. Ya. Jelas ya? Kubur adalah kuburan. Ya. Masjid adalah masjid. Tidak boleh salat di kuburan, sebagaimana tidak boleh mengubur di masjid. Ini adalah hal yang tertanam di dalam jiwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ilah dari pelarangan, kenapa dilarang? Mengubur, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Dilarang karena perbuatan ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Karena itu Aisyah menjelaskan, yuhadzir mimma sana'u. Nabi memperingatkan bahaya perbuatan mereka. Iya. Jelas ya? Jadi ilah pelarangannya, sebab dilarangnya menjadikan kuburan sebagai masjid, karena itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Bisa mengantar kepada kesyirikan. Kalau berlalu sejumlah umat, ya, mereka menjadikan kubur nabinya, mengagungkannya, dan pengagungan ini membawa mereka untuk berbuat kesyirikan kepada Allah. Untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itulah dilarang keras membangun masjid di atas kuburan. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh mengubur di dalam masjid. Tidak boleh mengubur di dalam masjid. Sebab ini perbuatan bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana penjagaan syariat Islam, di mana syariat kita menjaga seluruh pintu yang bisa mengantar manusia kepada kesyirikan. Dan ini bab yang sangat penting dalam ilmu tauhid. Seorang wajib mengetahui bahwa syariat sangat menjaga dan menutup seluruh pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Jadi pintu-pintu apa saja yang bisa mengantar kepada kesyirikan, pasti syariat kita ada melarang di dalamnya. Tidak memperbolehkannya. Tidak memperbolehkannya. Iya. Jadi wasilah saja, perantara yang bisa mengantar kesyirikan, itu sudah ditutup oleh syariat. Apalagi kesyirikannya. Apalagi kesyirikannya. Iya. Karena itulah orang yang bertauhid, dia harus memahami makna tauhid ini. Iya. Makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Kemudian dari penyebutan kubur itu tidak boleh dijadikan sebagai masjid, karena ini adalah pengagungan kepada kuburan, ya, yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Maka dari makna ini, segala bentuk pengagungan kepada kuburan yang bisa mengantar kepada kesyirikan itu wajib untuk ditutup. Seperti kuburan itu dibangun, ditemboki, ya, sekarang ditehel misalnya. Banyak dari kuburan yang saya saksikan, kuburan yang dibangun dengan biaya, kadang biayanya mahal. Bagian kuburan ada yang dibangun, ya, cukup untuk satu kamar orang yang hidup. Ya. Akhirnya hilang manfaat dari kuburan itu. Orang yang ke kuburan sebenarnya mengambil manfaat, mengingat negeri akhirat. Dan dia melihat tanah kuburan. Tapi sekarang ini seorang ke kuburan, ya, yang dia lihat adalah bangunan-bangunan yang indah. Ya. Karena itu yang terjadi, ada yang tidur siang di kuburan. Ya. Dan naudzubillah ada yang kadang berjudi di kuburan. Ya.
Ini semuanya akibat keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka segala bentuk pengagungan terhadap kuburan yang bisa mengantar kepada kesyirikan, ini wajib untuk ditinggalkan. Wajib untuk ditinggalkan. Ya, demikian pula menaburkan bunga di atas kuburan. Ini dari hal yang tidak ada syariatnya. Perkara bid'ah yang wajib ditinggalkan. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan, dan kandungan hadis menunjukkan bahwa masjid yang dibangun di atas kuburan itu harus diruntuhkan. Ya, harus diruntuhkan. Ya, kalau misalnya ada masjid dibangun di atas kuburan, ya, kuburan yang lebih dahulu, maka masjidnya diruntuhkan, dipindah ke tempat yang lain. Tapi kalau masjid yang dahulu, kemudian kuburan datang setelahnya, maka kuburannya yang dipindah. Kuburannya yang dipindah, masjidnya tetap. Ya, jelas ya? Ini semuanya pembahasan berkaitan dengan masjid. Tidak boleh dibangun di atas kuburan dan tidak sah sholat di dalamnya. Ini apabila kuburannya di dalam masjid atau dia bersambung dengan masjid. Bersambung dengan masjid. Di bagian manapun bersambungnya. Di kanan, kiri, ya, dan seterusnya. Ya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Adapun kalau kuburnya di luar bangunan masjid, seperti banyak terjadi hari-hari ini, karena kuburan di halaman, ya, tidak masuk dalam masjid, maka kondisi yang seperti ini, ya, hukum sholat di masjid itu syah, karena tidak ada kuburan, tapi dia dianggap makruh, karena di sekitarnya ada kuburan. Dan ingat, syariat kita datang menjaga seluruh pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Ya, kepada kesyirikan. Ya, kalau misalnya tertutup tembok masjid semuanya, ya, di samping kanannya atau di kirinya ada masjid, ada kuburan, tidak bersambung dengan masjid, ya, maka salat di masjid itu syah, tapi makruh hukumnya. Karena ilah yang saya sebutkan itu tadi. Ya. Kemudian disabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ulaika syirarul khalqi." Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini penyebutan makhluk yang paling jelek menunjukkan bahwa kemaksiatan, kejelekan itu berjenjang-jenjang. Ada sebagian dari makhluk bermaksiat, ada yang lebih bermaksiat darinya. Ada sebagian makhluk jelek, ya, dari pandangan syariat, dari sisi syariat, ya, makhluk yang lainnya ada yang lebih jelek darinya. Ya. Sebagaimana kekafiran bertingkat-tingkat. Ada kekafiran yang lebih kafir. Ada kekafiran di bawah lagi. Tapi semuanya kafir. Demikian pula kemunafikan. Ada kemunafikan juga berjenjang. Ya, dan penduduk neraka juga berjenjang-jenjang tingkatannya. Iya. Dan ini dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya katakan kekafiran berjenjang-jenjang. Karena dalam Al-Quran dikatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya an-nasi', ya, itu adalah tambahan di dalam kekafiran. Kalimat tambahan menunjukkan kadar lebih. Dia lebih kafir daripada yang lainnya. Dan juga Allah firman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Jika disebutkan paling bawah menunjukkan ada di neraka tapi lapisan di atas. Di dalam hadis ini ketika disebutkan ulaiki syirarul khalq, mereka itu adalah makhluk yang paling jelek, ya, menunjukkan bahwa ada makhluk yang lain yang jelek, berdosa, tapi ini yang paling jeleknya, yang paling berdosanya. Jelas? Iya. Maka ini menunjukkan bahwa dosa dan maksiat itu berjenjang dan bertingkat-tingkat.